Dan tema kita hari ini adalah pelajaran kehidupan dari Bu Tejo, ya, diskusi film Tilik. Sekali lagi, pelajaran kehidupan dari Bu Tejo, diskusi film Tilik. Ya, sudah bersama-sama dengan kita, ada 2 orang, sebenarnya ada satu lagi tapi berkendala dengan sinyal. Nanti kalau misalnya dia bisa, dia akan coba masuk. Begitu. Nah, yang ada di sini boleh kenalan dulu lah ya. Nama sebenarnya sudah ada, cuman nggak apa-apa sebutin lagi lah. Nama dan juga pekerjaan dan lagi di mana nih sekarang nih kira-kira gitu tinggalnya. Silakan. Dari Agnes dulu deh. Oke, halo semua, aku Agnes. Aku pekerjaannya sebagai HR. Aku sekarang di Jakarta. Oke. April, silakan. Ya, halo semua. Nama saya Aprilianus. Saya profesinya sebagai pendidik ya, guru di Surabaya. Oke, terima kasih April. Ya teman-teman, sekali lagi kita mau belajar kehidupan dari Bu Tejo, seorang sosok ya di dalam film Tilik yang booming atau populer belakangan ini seperti itu ya. Atau kita belajar dari juga nanti dari karakter-karakter yang lain lah begitu kira-kira. Nah, untuk teman-teman yang ada di layar nih ya, sekarang saya mau tanya nih, apa saja sih hal-hal apa saja yang kalian pelajari dari film Tilik ini ya? Mungkin pertama dari April dulu kali ya. Bagaimana April? Saya sebenarnya salah satu orang yang cukup mengagumi ya bagaimana bukan hanya Bu Tejo-nya ya, tapi mengagumi orang yang membuat film ini. Kalau kita analisa, saya udah nonton berapa kali dan cukup menarik ya kalau kita nonton lagi sebenarnya. Salah satu keunggulannya kalau saya suka dari belajar itu adalah film Bu Tejo ini mengangkat bahasa daerah Indonesia. Ya, maksudnya ini adalah salah satu film yang menggunakan bahasa daerah dan begitu booming. Ya, sebenarnya ini kenapa saya menjadi belajar yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kita ya, bagi bangsa Indonesia yang mempunyai begitu banyak bahasa. Dan ternyata itu bisa loh kayak gitu menjadi viral seperti itu walaupun menggunakan bahasa daerah begitu. Dan itu sebenarnya menjadi semangat bagi daerah-daerah lain. Ya, bahasa Batak, film bahasa Batak kan saya orang Batak ya, makanya pakai contohnya bahasa Batak. Atau misalnya suku lain, misalnya suku Toraja ya, atau suku Makassar ya, suku Bugis ya, film-film daerah-daerah begitu yang akhirnya dengan film Tejo ini, Bu Tejo ini, film Tilik ini menjadi terangkat ya bahasa-bahasa daerah begitu. Lalu yang saya bisa pelajari adalah latarnya yang unik. Yang artinya memang uniknya di film itu dia nggak hanya ya, tapi memang ada di rumah sakit. Tapi sebagian besar dari film itu dia di dalam truk. Ya di dalam truk, mereka dalam mereka berbincang-bincang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita tonton ini ya, kalau saya misalnya jadi orang Jawa, saya kan menonton itu saya jadi teringat ya kesan-kesan kalau kita ada di kampung kayak gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya ini membawa memori-memori ya, aduh enak ya di kampung kayak gitu ya. Mereka mau menjenguk itu sama-sama ya, walaupun di situ dibilang karena mereka nggak dapat mobil, tapi bayangkan itu satu kampung ibu-ibu naik truk ya hanya untuk menjenguk. Dan itu memang benar-benar ada, dan itu budayanya di sana kalau kita dengar ceritanya ya. Kalau kita lihat si sutradaranya itu bilang terinspirasinya karena memang dengar cerita itu ada di Jogja, di sekitar Bantul itu, akhirnya termotivasi ya. Lalu yang saya belajar juga adalah solidaritas. Solidaritas yang pertama kita lihat mereka dengar ibu lurahnya sakit, langsung itu Yuning inisiatif untuk mau jenguk yuk kayak gitu ya, walaupun sebenarnya belum bisa dijenguk kan, salah info ya. Lalu waktu mereka udah ini kan di truk terjadi ini ya, beda pendapat ya antara Yuning dengan Ibu Tejo ya, Ibu Tejo dengan temannya Ibu Sri
ya dengan ibu satu lagi. Tapi ketika mereka ada temennya yang muntah, kalau kita ingat ya, temennya yang muntah, itu mereka semua kompak. Mana plastik, kayak gitu. Atau waktu yang paling lucu nih yang sering orang cuplik adalah yang polisi. Yang polisi ya. Waduh, mereka tuh baru habis adu pendapat loh. Kalau kita lihat scene-nya itu adalah momen di mana Ibu Yuning dengan Ibu Tejo itu bertengkar karena Ibu Yuning bilang suaminya Ibu Tejo itu penghasilannya nggak halal. Kayak gitu kan, mereka adu multis, tiba-tiba berhenti dan mereka langsung kompak gitu ya solidaritasnya ya, walaupun udah beda bertengkar kayak gitu, tiba-tiba kan ada masalah yang sama-sama, mereka kompak langsung turun semua menemui polisinya. Dan itu benar-benar bagi saya harusnya begitu ya, kita ya sebagai orang ya, sebagai bangsa misalnya ya, sebagai salah satu kampung kayak gitu ya, yang bertengkar, tapi kalau udah punya masalah sama-sama kita fight sama-sama. Dan itu saya rasa kekuatan Ibu Tejo. Ya, Ibu Tejo itu punya kepemimpinan yang cukup bagus, dia bisa mengarahkan ibu-ibu dalam Turki. Ada banyak sih yang saya pelajari, tapi mungkin nanti Agnes bisa tambahin. Oke, makasih Pril. Ya minimal saya nangkep dua sih. Yang pertama, yang paling penting adalah belajar solidaritas dari kampung ya, kebijaksanaan orang kampung tentang solidaritas. Yang kedua, mengangkat budaya-budaya lokal, budaya daerah, dan Indonesia sangat banyak budaya-budaya lokal yang bisa diangkat. Oke, makasih Pril. Agnes, gimana Nas? Wow, April kayaknya detail banget ya orangnya keren. Oke, jadi kalau aku sih nangkepnya bahas sedikit ya. Jadi karena tadi April udah bahas, jadi menarik aja gitu untuk dilanjutin. Ada satu part, memang sih mereka solidar banget waktu the power of emak-emak sih kalau aku lihat itu pada saat yang polisinya, iya kan ya masyarakat plus 62 itu kan, apalagi yang ibu-ibu ya kan sangat disegani tuh kalau di jalan ya, apalagi kalau misalnya dia yang bawa kendaraan gitu, mau sennya kiri dia ke kanan bebas gitu, kalau buat ibu-ibu bebas gitu seolah-olah terus memang benar sih waktu si ditahan sama polisi itu mereka langsung solidaritasnya muncul, seolah-olah mereka diserang bersama, jadi mereka bangun pertahanan bersama. Tapi kan ada momen juga pas yang truknya berhenti itu loh, yang mogok ya. Pas truknya mogok itu si Bu Tejo sama yang ibu-ibu satu lagi tuh yang selalu mendukung opini-opininya Bu Tejo tuh kayak cuman jalan gitu di belakang, kayak ya udah yang ibu-ibu lain tuh ngedorongin truk gitu, sementara yang lain kayak dia berdua cuman kayak ya udah gitu, biar yang kerja yang lain gitu. Maksudnya ada tipikalnya kayak gitu juga. Terus aku juga setuju bahwa emang kearifan lokal kita sih yang kayak care dan peduli sama lingkungan orang-orang di sekitar kita. Jadi walaupun dalam tanda kutip senyinyir-nyinyirnya tetangga, tapi kalau ada tetangga susah dia tolongin dulu pasti, dia jengukin dulu pasti. Dan kan kita juga melihat sering bilang bahwa sebenarnya saudara terdekat kita itu adalah orang yang hidup di tetangga kita, orang-orang yang hidup dekat dengan kita gitu. Karena kan saudara kita yang mungkin kandung ataupun saudara dekat gitu kan nggak kecuali ada di dalam lingkungan tempat tinggal yang sama gitu. Tapi kalau yang paling dekat itu kan sebenarnya tetangga ya, karena kita susah, kita kenapa-napa lagi sakit atau apa juga yang jengukin duluan ya pasti tetangga dulu. Pas minta tolong juga kita minta tolong tetangga dulu. Makanya menarik banget sih sampai satu kelurahan ya kalau nggak salah, pas satu desa gitu naik truk. Dan somehow aku juga sempat baca gitu kan sedikit komen-komen tentang film itu, kenapa mereka naik truk gitu kan, maksudnya karena waktu itu kalau nggak salah sama sekali nggak ada kendaraan, tapi mereka pengen banget ngejengukin hari itu karena takut bulurahnya kenapa-napa. Jadi ya udah, kendaraan yang ada cuma truk, mereka hajar aja gitu naik truk gitu. Ibu-ibu emang powerful sih dalam beberapa kondisi tuh, emang the power of emak-emak Indonesia itu luar biasa. Iya. Itu sih maksudnya. Itu Bang. Oke, makasih Nas ya. Selain tadi mirip solidaritas sama April, tapi tadi yang sering diulang-ulang sama
Agnes adalah bagaimana ibu-ibu itu punya power di Indonesia ini gitu ya. Dan Saya sering nggak banget tahu, kan ini- meme kayak gitu. Ini ya sering sekali. Nah ini mungkin memang bisa jadi keunikan dalam pengertian positif juga bahwa kita menghargai ibu-ibu. Ya itu positifnya ya. Tapi Ya. kalau memang penghargaan itu disalahgunakan, memang itu sangat berbahaya juga. Ya. Mungkin karena ada Ya. pemikiran surga di telapak kaki ibu kali ya. Iya, Jadi iya, takut iya. gitu nggak mau. Jadi nih buat para ibu-ibu nih ya, kami memang menghargai kalian, tapi tolonglah penghargaan itu jangan disalahgunakan. Kalau mau belok kanan, sen kiri. Kalau mau ke kiri, ya sorry, Sen kiri. sen kiri ya. Itu nggak usah dibilangin lagi Gitu ya. Iya, Nah, iya, tapi iya. juga tadi yang menarik dari Agnes adalah sekali lagi kebijaksanaan mungkin lokal, mungkin juga di dunia saya tidak tahu, tapi memang di Indonesia kita sering diajarkan bahwa saudara yang terdekat adalah tetangga, tadi Agnes bilang begitu, dan itu dalam kehidupan saya, terutama saya melihat itu benar sekali begitu ya. Jadi perlunya kita melihat tetangga sebagai saudara yang terdekat begitu, karena kalau ada apa-apa ya tetangga duluan lah yang tahu dan bisa menolong. Kira-kira seperti itu ya. Oke, makasih Nas. Nah tapi itu kan kita banyak bicara sisi apa positif tadi ya dari Bu Tejo, dari film itu begitu. Nah kan banyak juga yang melihat sisi-sisi negatifnya ya. Salah satunya mungkin sisi negatifnya kenapa sosok Bu Tejo kemudian jadi menang begitu, atau yang dilihat adalah gosipnya gitu ya, ngomongin orangnya gitu. Kenapa kok jadi bener gitu? Karena nanti endingnya kita tahu bahwa yang digosipin, yang diomongin itu benar ya, walaupun nggak benar 100% ya. Misalnya kalau masalah dia hamil kan belum tahu gitu, udah diomongin duluan. Masalah dia pacaran sama anaknya Pak Lurah, ternyata lebih parah, bukan pacaran sama anak Pak Lurah, pacaran sama bapaknya, kira-kira gitu kan. Nah itu masalahnya gosip gitu ya, atau ngomongin orang. Ya, ngomongin orang ini jadi masalah. Ya, dan ini jadi kalau kalau kalian ada di truk itu, bayanginlah kalian jadi ibu-ibu itu gitu. Kira-kira kalian akan melakukan apa gitu? Melihat diskusi yang begitu panas atau ya begitu menarik itu. Gimana Nes? Kalau kamu ada di situ, kira-kira kamu akan nimbrungnya gimana Nes? Atau diem aja atau gimana? Mungkin karena basically aku orangnya gimana ya Bang, kalau aku ada di situ mungkin aku jadi gengnya Bu Ayuni itu sih, yang kayak ya udah jangan terlalu negatif sama orang gitu, karena sebenarnya mungkin bisa jadi memang orang itu seperti itu. Cuman kan pembawaannya si Bu Tejo ini kan yang berapi-api, ngebumbu-bumbuin gitu. Jadi kayak manas-manasin orang. Mungkin itu lebih ke pola komunikasi ya. Jadi pola komunikasi dia yang mungkin cenderung terlalu provokatif gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak dan agak melebih-lebihkan. Jadi kita dengernya juga udah panas duluan gitu, walaupun yang diomongin bukan kita, tapi kayak ini orang pengen dikunci deh, pengen digembok mulutnya gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu, aku gemes karena dia terlalu provokatif bahasanya, konten bahasanya sih sebenarnya. Oke ya. Kalau Agnes, jadi kalau dikubuin kubunya Yuning sama Bu Tejo, Ya. ternyata Agnes milih kubunya Yuning gitu ya. Iya. Pengen membungkam juga mulutnya Bu Tejo, kira-kira begitu. Kalau April, kalau kamu ada di bis itu, April ya, kamu akan gimana, April? Bersikap? Ya. Sebenarnya sulit ya bersikapnya di tengah-tengah kondisi itu, karena yang satu terlalu baik, tapi yang satu terlalu jahat juga gitu. Ya. Tapi aku akan di Bu Tejo, karena Bu Tejo logis. Okay. Karena dia dibilang lihat aja, masa
lihat ya, dia barang-barangnya bagus. Padahal aku bukan ngomong apa ya, lihat aja ibunya cuma punya sawah sepetak. Masa barang-barangnya kayak gitu? Ya kan, itu siapapun yang dengar jadi kalau kita dengar kan, iya kayak gitu. Lalu dia bilang, iya lo kayaknya dia pacaran sama om lo. Dia nggak bilang merasa, tapi dia bilang iya ada di mana? Ini lihat medsosnya loh. Dia uang kalau pakai ente itu dipakai tuh Bu ya Ayu ini kan dia ngomong gitu ya. Jadi dia akhirnya pakai media sosial dan memang kalau kita bilang sekarang fakta-fakta yang kita temukan sekarang memang bisa jadi benar karena di media sosial kita lihat kan. Iya kan kayak gitu. Lalu masalah yang hamil-hamil itu ya itu memang dia memang kasih. Tapi kan dia sebagai seorang ibu yang sudah mengalami, maksudnya begitu ya, Ibu Tejo kan bukan seorang yang belum menikah dan belum punya anak kan, tapi dia seorang ibu dan dia mungkin udah punya anak kayak gitu. Dia punya anak karena dia bilang bapaknya anak-anak, berarti dia punya anak dong. Ya itu kan kalau kita bilang ya bisa jadi dia benar juga ya, namanya dia mengalami langsung dan didukung lagi oleh ibu-ibu yang lain. Iya aku juga pernah lihat loh. Nah makin lagi dong kayak gitu ya. Jadi satu sisi saya salutnya Ibu Tejo bisa membangun opininya. Dan dia punya alasan-alasan yang logis kayak gitu. Jadi karena saya orang yang cukup logis, saya ada di pihak Ibu Tejo. Oke, tapi gini loh, apa namanya? Saya coba mengangkat dari sisi ini ya, dari sisi ya mungkin logisnya oke, logis Bu Tejo. Tapi coba mengangkat ngomongin orang, ya. Ketika ngumpul-ngumpul ngomongin orang, Bang. Ya. Dan ini yang diomongin. Itu poinnya, Bang. Yang diomongin adalah negatifnya ya, hal yang buruk tentang orang lain. Nah, kalau teman-teman sendiri kalau dari poin itu boleh nggak sih ngomong, atau menurut teman-teman tuh ngomongin orangnya nggak ada di situ, apalagi ngomongin yang jelek itu gimana? Dari sisi itunya gimana? Salah nggak Bu Tejo? Gimana Nas? Setuju sih Bang, maksudnya itu makanya aku bilang tadi that's the point gitu. Maksudnya sometimes tuh kita terlalu, memang sih yang tadi kita udah bilang kan bahwa memang budaya kita di Indo itu adalah kita kita care sama orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kadang-kadang saking terlalu care-nya sampai hal-hal yang nggak perlu kita urusin tuh kita urusin gitu maksudnya. Aku sih enggak sih. Jadi maksudnya memang ya yang tadi April bilang benar, yang dia sampaikan cukup logis ya. Cuman maksudnya kayak yang tadi Bang Argi juga bilang bahwa rasanya bukan kapasitasnya dia ya untuk ngomongin hal itu gitu maksudnya. Dan kalau misalnya dia merasa terbeban untuk istilahnya mengkoreksi hidup si orang itu, ya dia ngomong sama orangnya, bukan ngomong sama orang lain. Jadi kalau dia ngomong sama orang lain kan, terus anak itu si yang diomongin itu Dian apa Dina tuh? Dian ya? Dian. Si Dian itu si Dian itu juga nggak ada perubahan apa-apa dan dia juga nggak tahu apa-apa. Dan kalaupun dia salah, karena pada akhirnya kita tahu dia pacaran sama suaminya Bu Lurah, kan maksudnya harusnya ada yang kasih tahu untuk dia ngebenerin perilakunya dia, bukan malah ya udah kalau ngomong di belakang emang ya udah cuman just sebagai omongan doang, logis benar. Tapi kalau orang yang bertindak logis itu kan dia praktis ya, dia ngelakuin sesuatu tuh biar ada solusi gitu, masalahnya terpecahkan. Tapi ini tidak, ini cuma dibahas doang. Jadi makanya aku tadi bilang ini tuh terlalu provokatif gitu. Dan ya udah, tujuannya apa dia ngomongin kayak gitu, nggak ada solusi apa-apa juga dan nggak mengubah apapun juga by the way, cuman buat manas-manasin kuping doang. Terus belum tentu juga kehidupan kita yang membahas ini jauh lebih benar dari si Dian itu gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya dia memang care sama si Diannya, harusnya dia sebagai orang yang lebih tua, terus juga mengenal Dian dan keluarga, mungkin yang ngomong aja sama, kalau misalnya dia segan ngomong sama Dian ya yang ngomong sama orang tuanya mungkin, kayaknya anakmu begini deh, alangkah baiknya anakmu begini supaya tidak rusak atau tidak terjun dalam pergaulan yang buruk dan lain-lain. Karena kan dia bilang cuma punya tanah sepetak, kerjaannya juga cuma penjaga toko kalau nggak salah ya. Penjaga toko biasa kok udah bisa punya ini, punya itu.
ya udah ngomong aja gitu. But sometimes mungkin bisa jadi Bu Tejo karena nggak punya juga, makanya nyinyir dan tanda kutip ya, maksudnya kok dia bisa punya kayak gitu ya, saya suaminya begini kok nggak punya ini ya. Bisa jadi kan kita nggak tahu ya isi hati orang gitu kan, tapi untuk apa dia omongin, berarti kan dia gelisah nih. Dia ngomongin karena gelisah. Satu, mungkin dia gelisah karena ngelihat mungkin si Dian itu punya sesuatu dan dia belum punya itu, atau dia memang membahas karena kadang ada tipe yang begini juga. Dia ngumpul di suatu komunitas, nggak mungkin dong cuman diam aja, pasti pengen ada sesuatu yang dibahas gitu. Ya udah deh, kepikirannya ya Dian deh gue bahas, kayaknya hot topik nih, ya udah dibahas aja terus Diannya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngumpul nggak mungkin diem-dieman dong, harus ada yang kita bahas dong. Kalau misalnya nggak diri sendiri ya udah ngebahas orang lain gitu sih. Nah, ngebahas orang lainnya bisa sesuatu yang baik, ya bisa jadi sesuatu yang buruk dan provokatif, tapi tanpa solusi tadi itu gitu. Kalau aku sih gitu kan. Oke, itu dari kubunya Yuning ya, yang ngomong gitu kan. Jadi tujuannya apa gitu ngomongin itu? Di belakangnya nggak akan dapat apa-apa juga kira-kira gitu. Kalau mau berguna, ngomong sama orangnya langsung kira-kira gitu. Oke. Kalau dari kubunya Bu Tejo nih, bener nggak sih ngomongin orang tuh bener nggak sih? Maksudnya ngomongin yang negatif kita bicara tujuannya. Kalau kita pelajari itu filmnya dan kita dengar ya, sebenarnya kan itu tujuannya Ibu Tejo dia sudah mulai kampanye. Pemilihan Bu Lurah tahun depan itu. Nah, jadi sebenarnya kan salah satu lawan terbesarnya adalah Ibu Lurah yang sekarang ini. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau bilang tujuannya ya ini Ibu Tejo punya strategi. Lawannya Ibu Lurah. Iya kan? Makanya dia harus cari kelemahannya Ibu Lurah. Nah, kelemahannya Ibu Lurah ini kan dia bagus ya mungkin kepemimpinannya, sampai pada akhirnya orang-orang di kampung itu waktu tahu dia sakit langsung ngebet gitu, bahasanya ngerti nggak ya? Langsung pengen banget untuk menunjukkan. Tapi memang dia secara kepemimpinan bagus kan, dan memang ya Ibu Tejo nggak mungkin kritik di situ, makanya dia cari sisi lainnya, keluarganya dong. Iya kan? Oke, tapi di luar kepemimpinannya itu ya, fokus pada poin ngomongin orang lain di belakangnya, itu gimana? Bisa dibenarkan nggak? Apalagi ini ngomongin orang itu di depan banyak orang itu gitu ya, kira-kira gitu. Enggak, tapi kalau kita lihat scene-nya di mana waktu mereka turun dari truk, Ibu Tejo itu ngomongnya langsung loh. Kok kamu ada di sini sih Dian? Dia tuh nyinggung loh. Ya memang itu bukan karena di belakang, memang situ nggak ada Dian. Coba ada Dian kan belum tentu juga Ibu Tejo diam. Buktinya waktu mereka ketemu di rumah sakit, Ibu Tejo nggak jaga sikap, nggak pura-pura baik kan. Dia singgung juga. Memang sudah Ibu Tejo sifatnya lawan nggak ada atau nggak ada. Wah, ternyata ini fanatik sama Bu Tejo. Fanatik Bu Tejo ya. Oke, siap. Teman-teman yang nonton bisa kasih pencerahan juga, silakan komentar ya. Tapi memang saya setuju ya, membicarakan orang di belakang itu tidak baik. Kayak gitu ya. Tetapi juga tidak baik terlalu percaya sama orang. Ya kan, apalagi dalam dunia sekarang ini kita nggak ada manusia yang kita bisa tebak, kayak gitu ya. Sebenarnya Ibu Tejo mengajarkan itu, ya. Kita boleh percaya ke orang, tapi kita juga harus belajar melihat fakta yang ada. Ya, fakta-fakta yang ada. Nah, salahnya Bu Tejo memang dia terlalu provokatif, ya, terlalu kasar ngomongnya ya. Itu yang sebenarnya Bu Tejo harus belajar. Tapi memang saya nggak. Bu Tejo for life. Bu Tejo for life. Memang bicara orang di belakang nggak baik ya. Ya, oke. Membicarakan orang di belakangnya nggak baik. Tapi tadi ada yang April angkat masalah
terlalu percaya orang juga salah begitu. Maksudnya nggak punya sikap kritis begitu ya. Seperti yang Yuning ini kan dia berbaik sangka kepada Dian, ya berbaik sangka kepada Dian. Tetapi Bu Tejo begitu kritis seperti itu ya. Nah, memang kemudian ini kayak kalau saya kayak kalau di kota ya. Kalau di kota ada orang datang ke kita bilang saya nggak punya uang mau pulang. Nah kan kalau orang yang nggak yang kayak Yuning langsung aja kasih. Cuman kalau kayak Bu Tejo kena ini. Kamu rumahnya di mana? Mau kemana? Berapa ongkos ke situ? Oh pasti begitu. Ya mungkin seperti itu atau sampai nggak ngasih sama sekali. Begitu. Jadi menarik yang tadi April bilang begitu. Jangan terlalu polos. Mungkin gitu ya bahasanya polos atau lugu gitu ya. Mungkin itu kali ya. Dan tetapi juga jangan juga jadi kayak tadi Agnes bilang terlalu ngurusin orang lain gitu loh. Bener-bener aduh gimana ya. Padahal orang lain belum tentu mau kurus loh, Bang. Membawa iya ya ngurusin badannya. Terlalu ngurusin orang lain. Iya, jadi mungkin itu yang terjadi ya. Mungkin itu yang terjadi ya. Jadi ada orang yang terlalu polos sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi gampang dibodoh-bodohi juga sama orang begitu. Tapi ada juga orang yang tadi ya ekstrem yang satunya terlalu ngurusin masalah orang lain sampai ngomongin di belakangnya, kira-kira begitu. Ya, jadi mungkin itu kali ya yang dua ekstrem yang harusnya kita hindari. Jangan terlalu polos seperti Yuning, nggak semua ya apalagi di Jakarta misalnya begitu ya. Tapi dimanapun sekarang lah gitu, bahwa ya manusia itu kedalaman hatinya nggak tahu gitu. Kalau dia dan manusia itu sudah terbukti begitu bisa sangat menipu, bisa sangat jahat. Jadi harus tetap memungkinkan gitu bahwa kalau ada berita buruk itu ya mungkin aja, tapi juga berita buruk itu kalau di sisi yang satunya lagi jangan terlalu langsung diumbar, jangan juga diurusin terlalu dalam masalah orang lain ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi sekarang ke yang tadi kalau Agnes bilang ya kalau udah ngumpul-ngumpul masa diem-dieman gitu ya. Iya benar. Kalau udah harus ada yang dibahas. Kayaknya memang itu hasrat semua orang ya. Kalau ngumpul memang kalau nggak bicarakan orang ya bicarakan diri sendiri. Iya. Karena itu yang menarik. Intinya harus ada yang dibicarakan, harus ada topik, benar. Cuman tinggal depend saya mau pilih topik apa. Kan kita bahas politik ya, kumpul sama teman-teman bahas politik. Paling enak adalah ngomongin orang yang ada di sekitar kita sendiri. Yang lagi nggak datang, yang lagi nggak datang. Si ini kenapa nggak datang ya? Mungkin begini. Wah itu udah bisa jadi bahan tuh. Si ini kenapa nggak datang? Wah itu udah. Wah itu enak tuh. Udah bisa kemana-mana gitu. Iya. Betul. Tapi lu jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Oh udah mulai tuh. Nah, kalau kalian sendiri gimana sih? Oh iya. Gimana Pak? Kalau lagi ngumpul-ngumpul, ada hal yang harusnya kita hindari nggak sih, omongan-omongan yang seharusnya kita hindari? Atau misalnya ngomongin orang lain yang kayak gitu. Gimana Nas? Atau ada tips nggak kalau ngumpul-ngumpul supaya jangan jatuh ke pergibahan atau ya itulah semacam pergunjingan. itu. Ya. Tips supaya ngumpul-ngumpul itu jangan dosa lah gitu kira-kira. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin gimana ya Bang, maksudnya kita nggak bisa membatasi orang ya, maksudnya orang tuh kadang kita juga jangankan orang, ngebatasin diri kita sendiri aja susah, ngerem diri kita aja sendiri susah gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi, makanya kalau aku sih bahasanya jangan ngasih makan
pemikiran sendiri gitu loh. Maksudnya jadi misalnya nih ada satu hal yang kayak tadi Bang Argi bilang, ada orang kita lagi ngumpul orang yang nggak jadi datang aja tuh udah bisa jadi topik yang panjang kita bahas gitu kan, dari start kenapa dia nggak datang, akhirnya ngebahas emang dia lagi ngerjain apa, terus dia lagi bla bla bla, jadi panjang gitu. Sebenarnya memang kita ada pasti godaan untuk hal-hal kayak begitu sih Bang. Dan maksudnya sah-sah aja as long as maksudnya nggak membumbui dan menambah-nambahi dan memperkeruh suasana gitu. Tapi benar juga tadi kata si April sih, bahwa si Ibu Tejo ini kan dia punya apa ya, ada goals yang dia mau capai juga. Dia kan lagi campaign si suaminya juga kan buat gantiin si Bu Lurah. Cuman kalau menurutku ya in a wrong way. Kenapa dia nggak bahas prestasi suaminya misalnya? Mungkin dia bisa, ya udah dia banggain aja suaminya. Kenapa dia malah membahas keburukan orang lain gitu? Dan Dian ini kan sebagai objek ya. Dian juga bukan Bu Lurah. Dian juga bukan orang yang mau dia yang mencalonkan diri juga by the way kan. Jadi kenapa dia harus ngebahas Diannya? Aku sih kasihan sama Diannya. Ya terlepas dari Diannya punya apa namanya kesalahan juga, tapi kan itu bukan konsumsi publik dan itu urusan dia ya, maksudnya. Jadi ya udah gitu, kenapa harus dikorek-korek gitu kehidupannya gitu dan dibahas dengan orang lain? Kayak enak aja gitu mulutmu dipakai untuk ngomongin keburukan-keburukan orang. Kayak kalau aku ya, maksudnya sometimes kalau udah ngomongin kayak gitu terus kayak tiba-tiba ada aja gitu di pikiran, memang lo udah lebih baik gitu sih. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya kalau tips untuk nggak terjun dalam pergibahan, aduh gibah itu enak Bang. Gibah itu enak emang. Tapi maksudnya lebih kepada akhirnya kita belajar sesuatu. Misalnya kalau misalnya ngebahas tentang suatu hal atau suatu topik, atau mungkin ada sometimes kan kita juga membahas, misalnya ada teman kita yang ada masalah atau apa. Biasanya kalau aku sih lebih kepada yaudah setelah dibahas what next gitu. Misalnya berarti gue juga ngejaga nih, gue nggak boleh kayak gini juga. Terus berarti cara mengatasinya tuh begini gitu, lebih ke arah situ. Nah terus aku juga belajar bahwa kalau misalnya aku ngumpul sama beberapa orang, terus orang yang ini nih yang seperti karakter si Bu Tejo ini, itu langsung aku anggap sebagai toxic people sih. Jadi aku akan langsung menjauhi sih. Maksudnya hanya cuman sebatas hello, hey, tahu kamu siapa, tapi aku tidak akan membahas banyak hal dengan dia karena aku tahu itu akan jadi toksik buat pikiranku gitu dan mempengaruhi penilaianku terhadap orang lain, terhadap suatu hal gitu. Karena dia kan kelihatan banget ya, influence-nya dia tuh tinggi banget. Dia memang punya kapasitas untuk mempengaruhi orang itu tinggi banget. Mempengaruhi untuk orang itu punya opini yang sama, tapi juga mempengaruhi untuk orang itu rasanya pengen ngegembokin mulutnya gitu. Jadi kayak gitu sih Bang, dua hal itu sih. Oke. Dah. Kalau April gimana April? Aku pernah baca komennya ya, nonton di YouTube itu ada orang yang komennya kayak gini. Ini Ibu Tejo ya, dalam kumpul-kumpulan ya, misalnya ada kumpul-kumpul ibu-ibu di lingkungan, kalau dia nggak datang, kumpulan itu nggak rame, artinya hambar, kayak gitu ya. Atau kalau kita kumpul-kumpul teman, ya kumpul-kumpul misalnya reuni, nah kalau yang satu ini nggak datang, itu perkumpulan itu jadi hambar, kayak gitu, jadi nggak seru. Karena gitu ya? Tipe-tipe orang kayak Bu Tejo ini, saya juga membayangkan sih, waktu saya baca komen, saya bayangkan bagaimana film Tilik ini tanpa Bu Tejo. Kayak gitu kan sebenarnya. Itu film itu menarik karena ada Bu Tejonya. Begitu. Kalau Ibu Tejo nggak ada di film itu, kita semua nggak diajak berpikir sama Bu. Nggak diajak jadi suka, nggak diajak jadi kesel juga kayak kata Kak Anes tadi. Jadi ya. Kita make sense. Iya. Satu sisi memang kita nggak bisa menghindar ya dari kenyataan ada orang yang kayak Bu Tejo di kehidupan nyata. Kayak gitu ya. Dan kita sebagai orang yang mungkin sudah tahu mana yang harus dikatakan, mana yang tidak. Pada waktu ini bagian kita adalah mungkin
seperti Yuning yang mengambil sikapnya untuk mendengar, ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk akhirnya kita menegur, kita menegur. Kan kita harus apresiasi Yuning ya, karena dia tegur. Bu Tejo loh, beritanya itu loh. Kan dia bilang, kan kerjanya itu loh, dia sama om lo. Ya kan kalau dia jadi penerima tamu, tour guide kan masih bisa juga Bu Tejo, kayak gitu ya. Maksudnya memang keberaniannya untuk menegur. Sekalipun dia tahu ini Ibu Tejo sebagai orang yang lebih kuat powernya untuk mempengaruhi orang-orang di dalam truk itu. Memang sikap kita adalah akhirnya memang diam, tetapi pada titik-titik di mana kita bisa memberikan sedikit masukan ya atau teguran, ya kita jangan diam, bicara juga kayak Yuning kayak gitu ya. Dan maksudnya ini hikmat untuk tahu kapan bicara, tahu kapan untuk diam di saat kita kumpul-kumpul sama teman-teman kita. Ya kita kan nggak mungkin nih ya menjadi, kita kumpul reuni nih teman-teman, ini topik yang kita bahas nanti ya, kan nggak mungkin kan kita tentukan. Pasti akan mengalir kayak gitu ya. Dan kita nggak mungkin larang kan orang-orang kayak Bu Tejo jangan hadir. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kita larang, karena kalau dia nggak ada juga nggak enak. Garing hidup gitu. ini ya. Emang kita butuh manusia-manusia seperti itu. Betul. Iya. Dan memang komen itu saya ingat sampai sekarang, karena memang benar. Kalau saya bandingkan di kampung sana ya, iya ada orang-orang kayak gini nih yang heboh, yang mulutnya kadang-kadang, wah beneran deh ini kalau kita dengar ngeri banget. Ya atau di kampus, teman sekelas di kampus, emang ada yang begitu, kayak gitu ya. Atau teman-teman SMA ada yang begitu. Kalau mereka nggak ada ya nggak seru. Kalau dia nggak datang, kita juga nggak mau datang jadinya. Gitu. Karena ya jadinya garing. Dan memang hasratnya kita ya, memang suka menceritakan orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau bahas politik pun nggak akan terlalu menarik untuk orang lain, ya. Sukanya bahas orang lain, dan itu membuktikan kenapa siaran-siaran gosip itu dari saya kecil sampai saya besar sekarang nggak pernah mati. Dan tiap siaran TV ada. Siaran TV ada ya, setiap SCTV dia ada, SCTV dia ada. Tiap jam ada, pagi ada, siang ada, sore ada. 3 kali sehari itu siaran gosip kita dengar ya. Konsumsi dari TV kita juga dengan konsumsi kayak gitu sebenarnya membangkitkan juga ya. Betapa kita memang suka menceritakan orang lain kayak gitu. Tapi memang kalau ditanya dalam posisi begitu kumpul-kumpul gimana ya, posisinya memang jadinya berhikmat, kapan tahu bicara, tahu kapan untuk diam. Ya, itu sih Bang kalau aku. Iya, sebenarnya saya sudah siapkan satu quotes yang bagus. Cuman jadi kayak hasil pembicaraan kita jadi kayak quotes ini terlalu ideal dan tidak realistis jadinya. Karena kehidupan tidak pernah ideal ya. Nanti nggak apa-apa lah, dibaca karena bagus memang quotesnya ya, saya baca ya. Before you speak, ask yourself if what you are going to say is true, is kind, is necessary, is helpful. If the answer is no, maybe what you are about to say should left unsaid. Jadi sebelum bicara pikirin itu bener nggak, itu baik nggak, itu penting nggak, itu menolong nggak untuk dibicarakan. Kalau nggak usah diomongin. Tapi kan memang itu asik nggak, itu nggak ada. Emang lidah kita ini suka berdosa ya. Ya, Bang, sorry, aku juga ada quote. Aku jadi ingat quote satu juga nih. Mungkin kalian juga udah pernah dengar bahwa great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Aku suka banget quote ini. That's why maksudnya. Tapi dilakukan nggak? Dilakukan Bang. Untungnya dilakukan. Ya. Maksudnya nggak setiap saat, pastinya nggak setiap saat Bang. Tapi memang aku akhirnya membatasi diriku. Ya kayak aku bilang, kalau aku ketemu orang-orang yang seperti si tipikal Bu Tejo ini, dan aku tahu bahwa dia powerful sekali pembicaraannya. Dan kalau pembicaraannya yang powerful itu punya konten yang bagus dan yang bisa membangun, aku akan tetap berteman sama dia gitu. Bahkan aku akan belajar sama dia. Tapi kalau aku melihat bahwa ini orang kok
negatif mulu ya pikirannya, maka aku akan langsung menarik diri sih. Kalau aku ngeliatnya begitu. Maksudnya balik lagi tadi, kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul, better kita ngomongin apa ya. Mungkin Bang Argi juga tahu bahwa ketika dalam diskusi kita, misalnya kalau kita lagi konkol sama teman-teman gitu kan, aku lebih senengnya memang ngomongin, udah kita bikin apa yuk gitu, atau nggak kita ngumpul terus kita kemana yuk gitu. Maksudnya aku masih lebih gitu ketimbang kayak, sini kenapa ya, kok dia begini sih, kok dia begitu sih. Aku sih nggak suka kayak gitu memang, karena basically nggak terlalu peduli. Maksudnya bukan nggak terlalu peduli, tapi memang apa ya, maksudnya levelnya kita, apalagi maksudnya yang sudah istilahnya apa ya, maksudnya aku nggak mau mengecilkan juga, takutnya dibilang ini lagi, maksudnya gimana ya, maksudnya levelan itu kita yang menentukan, kita yang tahu bagaimana kita harus menempatkan diri kita as a great minds, average minds, atau kita sebagai small minds gitu. Karena people yang small minds itu akan discuss about people gitu. Maksudnya bagus kalau people ngomongin baiknya orang dan kita tiru. Kalau misalnya ngomongin kayak Bu Tejo, kayak what's the point gitu loh, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari pembicaraan tentang Dian gitu, ujung-ujungnya apa, buat apa, benefitnya buat kita tuh apa gitu. Kenapa aku berpikir kenapa film ini dibuat, karena memang ada kecenderungan orang-orang kita itu orang-orang yang seperti itu Bang. Maksudnya gini, kalau kita lihat ya, kayak kemarin tuh heboh waktu, mungkin kalian nggak tahu tapi mungkin kalian juga tahu nggak yang film Korea Marriage Life apa Life of Marriage itu loh, yang sampai si pelakor. Iya, aku juga aku nonton itu 2 episode dan aku ngeliat ini toxic, aku nggak lanjutin lagi. Itu pelakornya, dia kan pemain film ya, digibah habis-habisan sama penonton Indonesia, which is orang yang si Korea itu dia nggak ngerti apa-apa, gue lagi acting. Ya kalau kita lihat berarti actingnya berhasil. Bu Tejo ini juga kan dia diwawancarain juga kan setelah dia syuting film itu, orang-orang tuh malah kayak nyinyirin dia juga, dipikir kehidupan pribadi dia seperti itu, padahal enggak. Kehidupan pribadi dia bilang ya dia nggak literally seperti itu gitu. Makanya apa ya, maksudnya itu sih harus memang milah-milah. Dan aku suka banget quotes ini sih, great minds discuss ideas, average minds discuss events, lalu si small minds discuss people. Gitu sih. Kalau kita kumpul-kumpul, Pril, kita masuk small mind, great mind, average mind. Kita kadang-kadang small. Silakan dijawab masing-masing. Kadang-kadang small, kadang-kadang average, kadang-kadang great. Oke. Kalau aku ya, kalau boleh kasih pendapat ya, kalau kumpul-kumpul ya memang harus tetap ada batas, semuanya harus ada batas. Mungkin nggak apa-apa ngomongin orang lain, tetapi dalam batas tertentu ya, dalam pengertian jangan sampai ngejudge, menghakimi dan segala macamnya begitu. Nggak apa-apa bercanda, tapi lihat juga batasnya gitu. Lihat juga apakah orang yang kita bercandain masih oke atau enggak gitu. Kan kadang-kadang kalau saya sih ya, kadang-kadang kalau lagi ngumpul gitu bercanda-bercanda, wah udah kelewatan bercandanya, lalu ada yang sakit hati. Nah kadang-kadang kita kalau ngumpul bercandanya juga kelewatan. Nah mungkin itu juga coba saya terapkan ke ngomongin hal apapun gitu. Mungkin ya kalau tadi April bilang ya memang naturnya ke sana, atau nggak mungkin diem-diem aja. Agnes bilang tadi, oke lah, mungkin jalan tengahnya adalah bolehlah ngomongin orang, cuman mungkin ada batasnya kira-kira gitu kan. Tertentu yang udah nggak boleh lah, kalau udah sampai menghakimi udah nggak boleh lah. Atau ketika bahasanya April, jangan polos kayak Yuning juga gitu, mesti harus kritis lah. Dapat informasi tentang orang lain harus kritis ya. Ya memang harus ada yang mengingatkan juga, kata April tadi sebagai Yuning. Boleh ngomongin dia tapi jangan sampai misalnya bilang hamil gitu. Itu kan perlu bukti dulu yang benar-benar ini gitu. Coba bayangin kalau semua yang diomongin Bu Tejo itu ternyata nggak benar.
wah itu kan pasti sangat merugikan Dian itu kan. Itu sangat merusak namanya dia seluruh kampung kalau ternyata tidak bisa dituntut pencemaran nama baik. Bisa pencemaran nama baik. Selanjutnya gini nih. Ini nih saya masih akan bahas ya, ngomongin orang di belakangnya nih. Atau gosip ya kalau kita bisa mungkin sebutnya kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri punya pengalaman nggak sih, maksudnya gara-gara gosip atau ngomongin orang di belakang gitu, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu entah pertikaian kah, atau ada nggak sih pengalaman dari pergunjingan ngomongin orang di belakang ini? Kalau saya sih ya pernah lah, maksudnya jadi dalam satu komunitas saya ada yang ngomongin di belakangnya, dan yang diomongin di belakang itu tahu ya, kemudian relasi jadi rusak begitu. Kalau teman-teman sendiri ada pengalaman nggak? Ada ya, sebenarnya ada. Silakan Pril, diceritain Pril, bisa nggak? Nanti kita jadi ceritakan orang nih. Ayo Bang. Tapi Dan memang ya itu ada ya, memang dan itu dimulai dengan kata perkubuan ya, kubu A, kubu B. Kubu yang A ini akan selalu mencoba cari kelemahan, misalnya saya di kubu B ya, kayak kubu B kelemahan saya, supaya akhirnya teman-teman yang ada di kubu B itu bisa memihak nih ke kubu A. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Ya, akhirnya memang itu merusak relasi. Ingat sih Bang, cuman karena gitu kan aku tipenya ya udah lupain gitu, kalau misalnya orang-orang kayak gitu langsung aku hindarin sih. Jadi sampai selesai April cerita aku nggak keinget kejadian seperti itu. Tapi So far baik-baik aja sih di inner circleku ya. Tapi walaupun nggak punya pengalaman, boleh nggak tetap aja kita mau simpulkan aja bahwa ini dampaknya bisa berbahaya? Iya, berbahaya. Ya, setuju, berbahaya. Karena itu dalam tanda kutip mematikan karakter orang yang kita omongin juga sih, dalam tanda kutip. Iya. Kayak dalam kondisi ini si Dian itu, karena dia mungkin si Dian itu nggak dengar, tapi kalau dia dengar, wah itu bisa pasti jadi sesuatu yang ya jelas sih, memang kebetulan si Dian ini yang diomongin benar adanya gitu. Tapi maksudnya dengan cara provokatif seperti itu, terus kayak mengumbar dalam tanda kutip aibnya si Dian kemana-mana gitu kan, itu tidak menolong apapun juga, malah nanti dia bisa dikucilkan dari lingkungannya dan membunuh karakter dia sih. Bisa jadi kalau misalnya si Dian ini adalah seorang yang strong karakter juga, dia bisa lebih jahat lagi gitu membalasnya gitu kan. Maksudnya kayak ada satu artis yang kalau kita lihat juga emang suka banget ya join ke urusan orang gitu ya, maksudnya. Jadi dulu aku suka lihat dia karena menurutku lucu, tapi lama-lama kok nih orang lama-lama jadi ngomongin orang mulu ya, nimbrung di masalah orang mulu gitu. Jadi ya udah, aku juga habis itu nggak lihat-lihat dia lagi. Even menurutku dia menarik dan lucu gitu sih. Tapi sebenarnya ya, kalau orang yang ngomongin di belakang itu tahu, sebenarnya ini menjadi kedewasaan orang yang mendengar ya. Kalau ternyata dia cukup dewasa, dia akan sadar ternyata memang dia ada kesalahan yang kadang-kadang kita nggak sadar, atau orang di sekitar kita nggak berani bilang, tapi orang yang beda dengan kita berani ngomongin. Ya, betul, sebenarnya betul. jadi akhirnya kalau dia secara karakter udah cukup kuat ya, artinya dia bisa melihat akhirnya memang dia memang punya kesalahan dan kekurangan, dan memang dia selama ini nggak sadar, dan orang yang menggibahkan dia itu ternyata bisa lihat. Dan itu akhirnya memang kadang-kadang saya jadi belajar juga ya, kalau ada orang yang mungkin menceritakan kita, kadang-kadang kita jadi kayak kalau kita di lingkungan yang kayaknya orang-orang itu ngomong baik terus kan kayaknya gimana ya, walaupun gak sebenarnya gak asik ya masalah asik lagi nih jadinya. Ya,
jadinya bisa begitu. Tapi kalau misalnya yang mendengar ini belum cukup dewasa, ya maksudnya dia masih perlu membangun karakternya, dia kan jadi mati karakter dan tidak jadi lebih baik, jatuhnya akan lebih buruk. Nah ini yang harus dijaga ya, makanya tidak disarankan sih untuk menggibah itu memang di belakang, apalagi sekeras itu. Ya, karena yang kita hadapi belum tentu strong. Ya, tapi kalau dia kuat dan dia dewasa, dia bisa jadinya belajar kayak gitu ya. Itu sih. Ya, tapi memang itu ya. Maksudnya tadi kita udah ngomongin sama-sama. Kalau ngumpul, ya mau ngapain gitu kan? Kalau nggak ngomongin orang gitu misalnya gitu, itu satu masalah yang besar sebenarnya gitu. Jadi harus, kalau kata Bu Tejo, harus solutif lah gitu. Iya, harus solutif. Melarang saya gibah, ngapain dong kalau ngumpul-ngumpul, mau diem-dieman aja kalau kata Agnes tadi kan gitu, kira-kira seperti itu. Tapi diskusi banyak hal sih Bang, maksudnya nggak cuma ngomongin orang, ngomongin tadi kayak ide apa, kita mau kemana, have fun bareng, mungkin itu lebih positif ya maksudnya. Ya kalaupun ngebahas orang ya nggak apa-apa juga, tapi habis itu what next gitu, maksudnya apa yang kita bisa bantu mungkin, atau atau kita bisa ngasih tahu itu orang untuk bisa lebih baik, atau kita mengoreksi diri kita dari kehidupan orang lain gitu misalnya. Jadi ya seperti yang Agnes bilang, tujuannya apa, ngomong itu, diskusiin ini kita tujuannya apa kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan kalau ada di antara kita, misalnya di tetangga kita, lingkungan kita yang memang bermasalah, ya kalau tujuannya supaya masalahnya beres, bukan gibah solusinya, kira-kira begitu ya. Mungkin yang tadi kalau Agnes bilang ya, lihat kalau tujuannya adalah orang yang bermasalah itu dapat ditolong begitu kan, dan masalahnya bisa selesai. Dan tadi berkaitan sama yang April bilang, kita mesti sadar dengan siapa kita sedang berbicara. Ya mungkin kalau kita mau menolong orang yang bermasalah itu, misalnya masalah Dian ini, ya kita nggak boleh ngomong di terlalu banyak orang seperti itu. Yang ngomongnya itu orang-orang tertentu, kepada betul. orang yang tahu. Kalau tadi misalnya tadi Agnes atau April yang bilang ke orang tuanya atau ke ketua yang ada di lingkungan itu. Jangan satu truk tahu semua, kira-kira gitu, buat apa? Satu truk tahu semua ya. Enggak, jadi mudah gitu. Namun gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri, kita kan harus peduli juga, tadi yang April bilang gitu. Jadi kelihatan lah, ini orang Indonesia peduli dengan orang lain. Jadi nggak boleh juga budaya kota yang cuek gitu, bodo amat, bukan urusan saya gitu ya. Nggak boleh juga terlalu cuek. Tapi di sisi lain juga nggak boleh kayak Agnes bilang, terlalu urus hidup orang lain. Itu juga nggak boleh. Mungkin kayak gitu. Tapi ya, ini silakan. Menjadi satu hal yang menarik ya terjadi di Indonesia ini ya, bahwa memang karakter netizen kita ini yang kalau ada yang salah diomongin satu Indonesia, itu menjadi rem bagi masing-masing kita untuk menjaga sikap. Kayak gitu ya. Karena ada satu ketakutan kita, sanksi sosial yang cukup besar di bangsa ini. Ya, kalau kita macam-macam ya, bukan cuma satu kampung atau RT yang tahu. Ya satu Indonesia bisa tahu. Itu salah satu hal yang menjadi satu kontrol bagi kita dalam bertindak. Tapi juga menjadi kekuatan kalau ada hal baik kita lakukan. Ya satu Indonesia ngomongin gitu loh. Yang terakhir kan kita ada kasus yang mungkin baca nggak ya, kasus yang terjadi tes yang di bandara, pelecehan seksual itu, yang akhirnya dia keep, tapi karena dia pengen buka di media sosial, dan akhirnya viral dan semua orang akhirnya jadi ini kan menangani kasus itu, jadinya polisi sadar dan tangani kayak gitu ya. Tapi kalau ada satu kebaikan lagi ya, yang kayak kita pasti ingatlah kasus-kasus yang hal kebaikan ketika jadi viral itu jadi akhirnya pembelajaran bagi kita.
Makanya satu sisi ini jadi bingung juga kalau kita pikirkan ya, bagaimana sistem sosial kita ya, dengan netizen kita yang kayak tadi kata Agnes, dengan lihat nonton film drama Korea aja mereka langsung pergi ke akun sosial lalu mereka marah-marah dan ngomel-ngomel. marah-marah di situ. Itu memang jadi perbincangan juga gitu. Tapi itu menjadi kekuatan sih Bang sebenarnya ya. Iya, betul-betul. Menjadi kontrol sosial yang cukup bagus. Jadi pemerintah kita pun ya hati-hati, mau macam-macam mau melakukan sesuatu. Iya, mau macam-macam juga akhirnya ya netizen di mana-mana kayak gitu ya. Ada butejo di mana-mana. Sampai ada ini butejo kayaknya adminnya akun gosip yang besar itu loh. Sampai Tura. Iya. Kayak dia adminnya deh sebenarnya. Karena dia kita menyadari ada orang-orang kayak gitu di sekitar kita, dan kalau kita macam-macam orang ini dapat, kita kena gitu. Ya tapi memang sekali lagi orang yang merasakan itu pasti dia secara mental dan secara tidak menjadi sehat kayak gitu. Mungkin diskusi kayak kita gini ya, ngobrol-ngobrol kayak kita gini jauh lebih berguna kali ya daripada diskusi. Kita bahkan lagi ngomongin butejo. Kita lagi ngomongin butejo ini, Bang. Kita lagi ngomongin butejo masalahnya. Tapi maksudnya kita ada butejo. Kayak tapi kan maksudnya kita melihat kan, maksudnya sisi apa yang baik, sisi apa yang kayaknya harus kita reduce. Tapi aku setuju juga sih, maksudnya aku juga gak kepikiran tuh kayak April bener. Jatuhnya akhirnya sanksi sosial itu kuat sekali di negara kita tercinta ini sih, bener. Karena kan maksudnya kalau aku juga kadang-kadang iseng-iseng buka Twitter gitu kan yang buat tweet-tweet kayak gitu, dan itu netizen langsung semuanya nyerbu, dan dalam seketika isu yang tadinya itu langsung tiba-tiba rise up dan jadi trending topik gitu. Memang itu bagus juga sih, maksudnya untuk apalagi ditambah dengan media sosial yang kayak satu di Papua, satu di Medan sana bisa langsung bersatu, apa istilahnya mereka tuh akun pemersatu apa konten pemersatu gitu. Gitu-gitu kan, maksudnya ya benar, good point juga sih yang tadi April bilang, itu bagus untuk sanksi sosial supaya tetap ada dalam kontrol yang baik. Oke, teman, kita sudah 1 jam. Wah, nggak terasa ya. Terasa. Ya, teman-teman yang nonton terima kasih. Bisa komentar juga nanti kalau mau komentarnya. Teman-teman yang di layar terima kasih, Agnes, April terima kasih. Ya akhirnya Roma jadi nggak bisa join sampai ending ya. Iya, padahal Roma ini. Iya. Pengalamannya pasti banyak pengalaman. Iya. Ya. Tapi untung imbang ya. Ada yang versi Butejo, ada yang versi Buire. Jadi kita menarik diskusinya. Tapi kan saya belum menyatakan saya yang mana. Oh iya benar. Ayo Bang, abang yang mana? Jadi Bang Argis itu gotre. Ternyata Bang Argis memilih Dian. Gotrek itu setuju. Gimana kalau yang jadi lurah Dian? Iya makanya abang gotre. Karena memilih Dian. Pasti sejahtera bapak-bapak di desa itu ya. Iya. Makasih teman-teman, kami undur diri. Sampai jumpa di dialogis selanjutnya. Selamat malam. Dadah.